Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendra Wijaya selaku dosen pengampu dan kepada rekan-rekan saya yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Rika dengan ujung NIM 62 dari kelas pengembangan masyarakat B angkatan 2019 dengan mata kuliah Psikologi Terapan, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Raden Fatah, Palembang. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang teori psikologi tentang pengendalian emosi. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu pengendalian emosi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertama, pengertian pengendalian emosi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian pengendalian adalah pengekangan, penahanan. Sedangkan emosi dalam bahasa Arabnya berasal dari kata itifiyatun atau infialiyatu. Dalam Al-Quran atau hadis, kata-kata tersebut tidak secara khusus disebutkan. Hanya menyebutkan emosi lebih kepada dimensi-dimensi dari emosi yang ada kaitannya dengan diri manusia. Pembahasan emosi dalam fenomena Al-Quran maupun hadis sangat terkait dengan bahasa jiwa, ruh atau qalb, dan badan. Nasori mengatakan bahwa pada mulanya manusia terdiri dari dua substansi, yaitu jasad atau jisim dan ruh. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, emosi mempunyai arti perasaan batin yang keras timbul dari hati. Banyak definisi mengenai emosi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Chaplin, emosi merupakan reaksi yang kompleks yang mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi dan adanya perubahan dalam kejasmanian serta berkaitan dengan perasaan yang kuat. Sedangkan menurut Daniel Kahneman, dalam mendefinisikan emosi merujuk kepada makna yang paling harfiah yang diambil dari Oxford English Dictionary yang memaknai emosi sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Lebih lanjut, Daniel Kahneman mengatakan bahwa emosi merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi dan perasaan akan bergejolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Allah berfirman, artinya, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surah Al-Hadid ayat 23. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga yang menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang dan bergembira dan berbangga diri. Namun menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Emosi yang tak terkendali hanya akan melelahkan, menyakitkan, dan meresahkan diri sendiri. Sebab ketika marah misalnya, maka kemarahannya akan meluap dan sulit dikendalikan. Dan itu akan membuat seluruh tubuhnya gemetar, mudah memaki siapa saja. Seluruh isi hatinya tertumpah ruah, nafasnya tersengal-sengal, dan ia akan cenderung bertindak sekehendak nafsunya. Adapun saat mengalami kegembiraan, ia menikmatinya secara berlebihan, mudah lupa diri, dan tak ingat lagi siapa dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali manusia dengan emosi atau perasaan, mendorong manusia untuk hidup eksis dan selaras. Emosi manusia seperti marah mendorong diri untuk dapat mempertahankan jiwanya dan berjuang untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Emosi takut mendorong seseorang untuk menghindarkan diri dari mara bahaya yang mengancamnya. Emosi cinta menjadikan seseorang dapat menikmati rasa kasih sayang lawan jenis, sehingga dapat mempertahankan eksistensinya. Islam tidak pernah menafikan kebutuhan fisiologis alamiah manusia yang bersifat fitrah seperti emosi.
Islam hanya menekankan pentingnya mengontrol dan mengendalikan emosi agar tidak berlebihan. Di samping pengertian di atas, yang dimaksud emosi ialah suatu kondisi perasaan yang melebihi batas, terkadang tidak mampu menguasai diri dan menjadikan hubungan pribadi dengan dunia luar menjadi terputus. Ketidakmampuan untuk mengendalikan perasaan tersebut terhadap setiap problem akan melahirkan sikap yang emosional yang cenderung negatif. Dari uraian di atas bahwa pengendalian emosi adalah pengekangan atau penahanan terhadap perasaan batin yang keras atau yang timbul dari hati, karena apabila tidak dapat mengendalikan, orang tersebut akan merasa rugi baik bagi diri sendiri, psikis dan psikologis, maupun orang lain ataupun masyarakat. Tiap orang pasti punya emosi, ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi positif adalah emosi yang berkonotasi positif. Misalnya, emosi untuk melukis, membuat novel, menyintai seseorang, mengagumi pemandangan, memberikan pujian, dan lain-lainnya. Sedangkan emosi negatif yaitu luapan emosi yang bersifat merugikan, baik diri sendiri maupun orang lain. Misalnya marah, dendam, iri, curiga, dan lain-lain. Dari sudut reaksinya ada dua macam emosi. Pertama, emosi spontanitas dan emosi tidak spontanitas. Pertama, emosi spontanitas biasanya dimiliki orang yang berkepribadian reaktif dan berpikir pendek. Jika ada stimulus dari luar yang dianggapnya merugikan dirinya sendiri, maka muncullah reaksi negatif secara spontan. Reaksi bisa berupa kata-kata ataupun tindakan fisik. Yang kedua, ada reaksi tidak spontanitas. Biasanya dimiliki orang yang agak rasional. Setelah tahu persoalan, maka dia pun memberikan reaksi berupa marah. Biasanya bentuknya hanya merupakan kata-kata saja. Selanjutnya ada juga dari sudut efek emosi. Ada dua macam efek. Yang pertama, efek lama. Pada pribadi yang reaktif atau spontanitas, biasanya emosinya mengendap lama dan biasanya akan mengendap berupa rasa dendam, bahkan dendam kesumat, yang biasanya akan disusul tindakan fisik yang sangat negatif. Yang kedua, ada efek sementara. Dimiliki orang yang agak rasional sehingga sebentar saja dia mampu melupakan persoalan atau masalah yang dianggap tidak terlalu penting. Tidak ada rasa dendam yang mengendap terlalu lama. Ada baiknya tiap orang belajar mengendalikan diri dalam arti mengendalikan emosi negatif secara cepat, harus memahami hakikat dari masalah yang dihadapi. Secara cepat harus berhitung apa untung ruginya. Boleh saja marah, tetapi tak perlu mengucapkan kata-kata kotor, apalagi tindakan fisik. Beberapa latihan pengendalian diri atau pengendalian emosi. 1. Berlatih sabar. Tiap ada masalah, sebaiknya bersabar dan berpikir jernih untuk mencari alternatif solusinya. Kedua, jangan berbalas debat. Sementara, belajarlah mengalah. Biarkan orang lain bicara sepuas-puasnya. Jika ada kesempatan, berusahalah memberikan penjelasan-penjelasan yang didukung fakta yang tak terbantahkan. Ketiga, perlu kehadiran pihak ketiga yang netral. Usahakan adanya pihak ketiga yang netral. Kemudian masing-masing pihak menjelaskan duduk persoalannya sesuai versi masing-masing. Sertakan penalaran atau argumentasi yang kuat yang tidak terbantahkan. Keempat, cari titik temu. Usahakan mencari titik temu. Jika kita yang salah, akui bahwa kita memang yang salah dan tidak perlu malu atau gengsi untuk meminta maaf. Sebaliknya, kalau pihak lain yang salah, kita tidak perlu membesar-besarkan kesalahannya. Dan yang kelima, tidak perlu menyimpan dendam. Sesudah itu bersikap biasa-biasa saja, tidak perlu mendendam. Meskipun demikian, boleh-boleh saja Anda menjaga jarak dengan orang yang pernah merugikan Anda. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.